Oke, jadi seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, bahwa kita sudah membahas mengenai ma- materi ya, mengenai turunan, mengenai limit dan turunan ya, di mana limit merupakan atau turunan merupakan suatu kemiringan, kemiringan atau gradien dari garis singgung di suatu titik ya, garis singgung di suatu titik. Nah, jadi turunan adalah laju perubahan suatu fungsi ya. Laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel bebasnya yang secara geometri atau secara grafis itu ditunjukkan melalui nilai kemiringannya atau gradiennya terhadap suatu titik ya. Yang mana itu merupakan suatu titik, suatu garis singgung. Jadi kalau kita lihat itu seperti sebuah merupakan suatu garis singgung. Garis singgung yang memotong di suatu titik tertentu ya. Nah, rumus turunan itu untuk fungsi polinomial ya, ini adalah fungsi polinomial. Ini merupakan fungsi polinomial yang di dalamnya itu memiliki variabel bebas x, kemudian di depannya ada suatu koefisien, suatu nilai, dan variabel ini dia memiliki pangkat n. Maka turunan dari fungsi ini itu adalah y aksen sama dengan a ya dikalikan n dikalikan x dipangkatkan n min 1. Jadi di sini kita lihat pangkat. Jadi yang pertama kita lihat itu adalah pangkatnya. Pangkat yang dimiliki oleh variabel bebasnya. Kemudian si pangkat ini kita kalikan dengan koefisiennya. Koefisien adalah angka yang ada di depan variabel atau suatu nilai yang dikalikan dengan variabelnya gitu ya. Itu adalah koefisien. Jadi pangkat dikalikan dengan koefisien, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Ya, ini adalah rumus turunan. Nah, jika variabelnya itu dalam hal ini adalah variabel x itu berada di dalam suatu fungsi. Jadi kalau misalkan si x ini dia berada di dalam suatu fungsi dan fungsi ini di- itu berada di dalam suatu fungsi y, gitu ya. Jadi ini tuh fungsi di dalam fungsi gitu ya. Kita memiliki fungsi u. Fungsi u ini dia di dalam fungsi y, gitu ya. Jadi y, kita punya fungsi y. Di dalam fungsi y ini ada fungsi u, ya ada variabel u, yang mana variabel u ini merupakan fungsi dari x, gitu ya. Jadi di dalam x, di dalam u ini tuh ada x, gitu ya. Maka ketika kita hendak menurunkan fungsi ini terhadap x, sehingga hasil turunannya adalah menjadi seperti ini. Jadi dari sini sampai sini itu sama bentuknya, sama dengan ini yang di atas ini, rumus yang di atas. Cuman yang membedakannya itu adalah di sini ini x, ini u, ya. Nah, jadi di sini kita lihat pangkatnya gitu ya. Ini kan dia variabel yang berperan sebagai variabel itu adalah u. U pangkatnya berapa? Ini adalah pangkatnya n, kemudian dikalikan dengan a, kemudian n-nya dikurangi dengan 1. Sehingga kita memiliki suatu bentuk seperti ini. Nah, namun prosesnya tidak berhenti sampai di sini karena ini merupakan fungsi di dalam fungsi, maka si u ini selanjutnya kita turunkan ya. Si u ini diturunkan
kemudian hasilnya dikalikan dengan hasil turunan yang sebelumnya yang tadi itu ya, seperti itu. Jadi itu adalah namanya turunan berantai namanya. Jadi turunan itu dilakukan secara terus-menerus ya. Kalau si X-nya itu ada di dalam U, ya maka diturunkan lagi gitu ya. Kalau misalkan di dalam U ini ada variabel yang lain itu ya, maka itu diturunkan lagi gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya tuliskan itu seperti ini ya. Jadi ini fungsi di dalam fungsi itu kalau saya eh, tuliskan gitu ya. Jadi kita punya Y, di dalam Y itu ada variabel U ya. Maaf. Jadi kita punya Y, di dalam Y itu di dalamnya ada variabel U, di dalam U ini ada variabel lagi, yaitu adalah variabel X. Ya, ini adalah fungsi dalam fungsi gitu ya. Itu berbeda halnya dengan yang rumus yang pertama. Kalau yang ini kan dia lapisannya cuma satu gitu ya maksudnya. Kita punya fungsi Y gitu ya. Di dalam Y ini ada variabel X. Nah, udah hanya sampai sini gitu ya kalau ini. Kalau yang rumus yang nomor yang di atas ini. Tapi kalau yang fungsi berantai ya, turunan berantai ini, jadi kita punya variabel Y, di dalam Y ini ada U, di dalam U ini ada X. Jadi seperti berlapis-lapis gitu ya. Ini namanya fungsi komposisi. Ketika kita ingin menurunkan fungsi Y, kita turunkan terhadap X, maka ini harus dilakukan berkali-kali. Ya. Pertama kita turunkan Y terhadap U, kemudian hasilnya U kita turunkan terhadap X. Gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya rumus ini tuh sebetulnya merupakan representasi dari ini ya. Jadi kita punya dy dx ya. Y aksen adalah dy dx gitu ya. Nah, di dalam Y itu ada U, berarti kita turunkan dy du, dy du, kemudian hasilnya dikalikan dengan du dx gitu ya. Jadi rumus ini tuh representasinya itu dalam bentuk umumnya itu ini rumusnya. Jadi ini dy du gitu ya. Ini dikalikan dengan du dx. Jadi seperti itu. Jadi ini tuh sama dengan seperti ini gitu. Dy du itu adalah ini hasilnya. Du dx adalah ini. Seperti itu. Nah, ini rumus yang kemarin kita bahas ya. Nah, kemudian kita lihat slide berikutnya. Ini merupakan latihan ya. Latihan soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Nah, di sini ada 5 soal ya. Ada 5 soal. Untuk nomor 1 ini merupakan fungsi yang sederhana ya. Kita punya fungsi Y, di mana Y ini di dalamnya itu ada X ya. Variabel bebasnya ada X ya. 3X pangkat setengah. Nah, fungsi ini fungsinya sederhana ya. Jadi di sini kita gunakan rumus turunan, maka turunannya itu untuk yang nomor 1 itu kita gunakan rumus turunan gitu ya, maka Y aksen, maka Y aksen, Y aksen ini adalah turunan ya, turunan dari Y terhadap variabel bebasnya.
Jadi kalau dituliskan tuh ini sama aja seperti ini. Y aksen adalah dy dx. Ini tuh artinya kita punya fungsi y, kita turunkan y ini terhadap variabel x. Yang mana x ini adalah variabel bebas. Variabel bebas dari y-nya, gitu ya, seperti itu. Maka kalau kita gunakan rumus turunan yang sederhana gitu ya, ini sama dengan rumus ini ya kan. Jadi koefisiennya yaitu A dikalikan dengan pangkatnya, kalikan N, dikalikan dengan Y, dipangkatkan N min 1. Seperti itu. Jadi kita gunakan rumus ini. Sehingga koefisiennya adalah 3 ya. Itu koefisiennya adalah 3. Pangkatnya setengah. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Ini A-nya 3. Pangkatnya setengah. Dikalikan dengan Y. Dikalikan dengan X. Dikalikan dengan X. Dikalikan dengan pangkatnya dikurang 1 ya. Berarti di sini setengah dikurang 1. Maka hasilnya adalah 3/2 X. Ya, di sini kita lihat setengah dikurang 1 merupakan min atau negatif setengah. Maka ini adalah hasil turunannya. Turunan dari fungsi 3X pangkat setengah. Ini adalah fungsi turunannya. Untuk yang nomor 2, caranya sama ya. Itu silakan Anda coba ya di rumah ya. Silakan Anda coba di rumah. Itu caranya sama. Sama seperti yang nomor 1. Ini fungsi yang sederhana ya. Kemudian kita lihat yang nomor 3. Ini merupakan fungsi polinomial ya. Ini sama seperti yang nomor 1 sama seperti yang nomor 1 dan nomor 2. Namun di sini perbedaannya di sini ada penjumlahan dan ada pengurangan nih. Fungsi ini x kuadrat dikurangi 2x pangkat min 1 ditambah dengan 2. Ya, seperti itu. Nah, positif dan negatif ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan ini sebagai bagian yang terpisah ya. Jadi x kuadrat itu terpisah dengan 2x min 1 terpisah dengan 2. Selama dia di dalamnya tidak ada tanda kurung. Tidak ada tanda kurung yang mengikat hubungan ini. Seperti itu. Maka ketika kita lakukan turunan, ya lakukan operasi turunan terhadap eh, soal nomor 3 ini, gitu ya. Maka tinggal kita turunkan satu persatu. X kuadratnya kita turunkan, kemudian negatif 2x min 1-nya kita turunkan. Secara terpisah ya, duanya kita turunkan. Jadi kita turunkan ketiga bagian itu secara terpisah. Sehingga kalau kita lakukan turunan, maka Y aksennya adalah yang nomor 3 itu. Atau penulisannya sama seperti ini ya. D, DY, DX. Itu sama dengan, berarti ini kita lakukan turunan secara terpisah ya. Pertama kita turunkan X kuadrat. Kita lihat di sini koefisiennya berapa? Angka koefisiennya 1 ya. Kemudian pangkatnya 2. Sehingga di sini kalau kita turunkan ini 1 dikalikan dengan 2. Nah, 2-nya dari mana? Itu dari pangkatnya gitu ya. Kemudian dikalikan dengan X-nya. Kemudian 2-nya ini pangkatnya dikurangi 1. Ya, seperti itu. Begitupun sama halnya dengan bagian yang berikutnya. Sini negatif. Sini kita lihat. Ini pangkatnya, ini koefisiennya adalah 2.
pangkatnya -1 ya. Sehingga ketika kita turunkan, ini jadi -2 dikalikan dengan -1. Ya, -1 dari mana? Itu dari pangkat ya. Kemudian dikalikan dengan X -1 dikurang 1. Ya. Nah, kemudian dijumlahkan dengan 2 ya. Angka 2 ini kalau kita perhatikan dia tidak memiliki variabel X ya. Dia tidak memiliki variabel X, artinya si 2 ini dia variabel X-nya itu pangkatnya 0 ya. Jadi kalau kita tuliskan gitu ya, ini tuh sebetulnya ada X-nya gitu ya, cuman pangkatnya 0 sehingga tidak terlihat gitu ya. Ini jadi nilainya 1. Sehingga kalau kita lakukan penurunan gitu ya. Jadi ini 2 dikalikan dengan 0 dikalikan dengan X pangkat 0 min 1 ya. Jadi di sini jadi 2 dikurangi 0 dikalikan dengan X 0 min 1. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita operasikan ya. Kita selesaikan. Ini 1 dikali 2, 2 kemudian dikalikan dengan X pangkat 2 min 1 adalah 1 ya. Jadi ini 2X dikurang. Nah, di sini -1 dikurang -1 ya, jadi -2 ya. Jadi ini jadi positif karena ini negatif dikalikan dengan negatif ya. -2 dikalikan dengan -1. Ini jadi positif 2. Kemudian dikalikan dengan X. Ini -1 kurang -1 jadi -2. Itu. Kemudian berikutnya ini plus 2 kali 0. Kalikan X -1 ya. 0 semuanya ya. Ini ada. Nah, maka inilah hasil turunannya. Hasil turunan untuk yang soal nomor 3. Seperti itu. Ya. Nah, untuk yang nomor 4 itu silakan Anda coba kerjakan ya. Silakan Anda coba kerjakan. Langkah-langkahnya sama seperti yang nomor 3 ya. Jadi pertama kita lihat apakah bagian yang dipisahkan oleh penjumlahan pengurangan itu terpisah ya. Ini di sini kita lihat ya. Jadi kita lihat apakah ini bagian ini terpisah dengan bagian ini gitu ya. Terpisah ya. Kalau dia itu terpisah, maka ketika kita turunkan itu kita itu melakukan penurunan secara satu-satu ya. Ini bagian ini kita turunkan, turunkan, dan turunkan. Nah, itu silakan dicoba ya, silakan dicoba sendiri gitu ya. Baik, Pak. Nah, kemudian kita lihat contoh berikutnya ya, contoh yang nomor terakhir, yang ini ya. Silakan, ini kira-kira ada yang bisa nggak? Coba dikerjakan. Ini merupakan contoh turunan berantai ya, turunan berantai. Jadi ini turunan berantai. Kita punya sebuah fungsi ya. Jadi ini kita punya fungsi y. Di dalam y ini ada suatu bagian ya, ada suatu bagian yaitu x pangkat -2 ditambah 4x. Nah, sepaket bagian ini itu diikat oleh pangkat 2 ya, seperti itu. Jadi ciri-cirinya itu, salah satu ciri-cirinya itu dia di dalamnya ada dalam tanda kurung gitu ya. Ada tanda kurung, kemudian si tanda kurungnya itu
dipangkatkan gitu ya, pangkat 2. Itu ciri-cirinya gitu ya. Nah, jadi bentuk fungsi untuk yang nomor terakhir ini dapat kita tulis tuh seperti ini sebetulnya. Jadi ini tuh kalau ditulis ulang tuh jadinya seperti ini. Jadi Y sama dengan U pangkat 2 sebetulnya. Di mana U-nya itu tidak lain merupakan yang ada di dalam tanda kurung, itu X pangkat min 2 dijumlahkan dengan 4X. Ya, seperti itu. Jadi ini tuh sebetulnya dapat kita sederhanakan ya, dapat kita ini tulis bentuknya seperti bentuk garis besarnya itu seperti ini sebetulnya. Y sama dengan U pangkat 2 gitu ya. Di mana U itu adalah X min 2 plus 4X. Nah, ini adalah contoh turunan berantai fungsi di dalam fungsi gitu ya. Nah, maka hasil turunannya ketika fungsi ini kita turunkan terhadap X, diturunkan terhadap X, maka ya fungsi ini sama seperti ini ya. Jadi sama seperti ini. Ya, jadi ini dy kita turunkan terhadap U gitu ya. Jadi U ini tuh dia berperan sebagai variabelnya gitu ya. Kemudian dikalikan dengan si U-nya, fungsi U-nya diturunkan terhadap X. Ya. Nah, ini rumus yang sama seperti tadi ya. Jadi kita dy du, dy du, ya ini sama dengan ini gitu. Dy du diturunkan terhadap U. Jadi ini 2U, kemudian pangkatnya 2U, pangkatnya dikurang 1 ya. Jadi 2U saja ya. Kemudian dikalikan dengan si U-nya kita turunkan terhadap X. Jadi min 2X min 3 plus 4. Ya, ini kan diturunkan satu persatu ya, diturunkan. Ya. Jadi seperti nah, U itu adalah itu. Jadi kalau kita tulis ulang, 2 U-nya itu adalah X min 2 plus 4X. Dikalikan dengan negatif 2 X pangkat 3 plus 4. Nah, itulah. Maka itulah hasil turunannya. Ya. Jadi ini adalah turunan berantai. Turunan berantai. Jadi ini kalau kita lihat ini tuh ya secara garis besarnya jadi pangkat terluarnya gitu. Jadi kita harus melihat pangkat terluarnya gitu ya. Pangkat terluarnya berapa? Turunkan. Pangkat terluarnya kan ini kan 2 ya. Berarti 2 dikedepankan gitu ya. 1 dikali 2 ini kan 1 ya. Koefisiennya 1 kali 2 berarti X ini kan jadinya. Ini tulis lagi ya. 2-nya dikurang 1 jadi 1 gitu ya. Dikalikan dengan hasil turunan dari yang ada di dalamnya saja gitu ya. Jadi diturunkan ini tuh kan jadi ini min 2X min 3 gitu ya. Dijumlahkan dengan 4 gitu ya. Itu adalah hasil turunannya. Ini 1 kali 2 ya 2 ya. Dan seterusnya gitu. Silakan. Nah, itu adalah contoh ya. Contoh latihan untuk turunan ya. Seperti itu. Silakan ditulis ya untuk presensinya, tulis namanya, nama dan NIM dan nama ya, di kolom chat. Nah, kemudian berikutnya, nah ini juga contoh lain ya, latihan lain. Untuk yang nomor 1, nomor 2 itu sama ya caranya. Itu merupakan turunan berantai. Jadi ini adalah turunan berantai. Ini juga sama.
turunan berantai gitu ya. Nah, ini yang nomor 3 juga. Nah, ini nomor 3 ini agak unik ya. Ini campuran ya. Ini jadi ini kan kalau kita selesaikan ya, kalau kita turunkan ini kalau kita perhatikan, ini campuran ini. Sebagian turunan berantai, sebagian turunan biasa ya. Nah, ini kan kalau kalau kita punya fungsi bentuknya seperti ini, gitu ya. Ketika kita hendak menurunkan, kita ingin mencari y aksennya, gitu ya, atau turunan y terhadap x, gitu ya, maka ini kita turunkan dulu satu-satu ya. Ini turunkan karena di sini kan ini kan penjumlahan pengurangan ya, penjumlahan dan pengurangan yang tidak diikat, yang tidak berikatan itu ya. Jadi ini saling terpisah ya. Bagian-bagian itu saling terpisah. Ini bagian ini terpisah dengan ini, terpisah dengan ini gitu ya. Oke, jadi di sini karena di sini ada penjumlahan, pengurangan, sehingga ini menjadi bagian-bagian yang terpisah. Ini terpisah dengan ini, terpisah dengan ini. Sehingga ketika kita melakukan turunan, jadinya terpisah ya. Jadi ini kita turunkan. Nah, ini ketika kita menurunkan ini sama dengan turunan berantai ya. Ini turunan berantai ini. Kemudian ini kita turunkan nih. Kalau ini dia bukan berantai ini. Jadi gini langsung aja. Ini langsung. Kita turunkan bagian yang pertama ya, 2x plus 1 dikuadratkan. Maka ini kalau diturunkan tuh jadi kita lihat pangkatnya. Kemudian angka depannya ini apa berapa? Angka 1 ya. 1 dikalikan 2 berarti ya. Kemudian dalam kurung 2x plus 1. Kemudian 2-nya dia pangkatnya dikurangi 1 ya, jadi 1 ya. Kurang 1 ya. Kemudian dijumlahkan. Nah, kita turunkan, oh maaf, ini belum beres. Ini kayak gini kan. Kemudian dikalikan dengan ini diturunkan. Turunkan, turunkan. Jadi ini turunkan jadi 2. Ini turunkan jadi 0. Jadi ini 2 saja. 2 plus 0 gitu ya. Nah, ini adalah hasil turunan bagian yang pertama ya. Bagian yang ini. Kemudian lakukan turunan yang serupa ya. Ini turunkan 2x pangkat 3 turunkan jadi 2 kali 3 x 3 min 1 ya. Kemudian ini dikurang 3x 3 dikali 1 x 1 min 1. Sehingga ini hasilnya adalah 2 kali 1 kali 2 2 ya. Dalam kurung 2x plus 1. 2 min 1 ya 1 ya. Ini 2 plus 0 ya dikalikan 2 ya. Kalikan 2 gitu. Plus. Nah, ini adalah hasil turunan yang bagian pertama ya. Kemudian yang berikutnya, bagian yang berikutnya plus 2 kali 3 6 x pangkat 2 3 kurang 1 ya, min 3 3 ya, ini 1 kurang 1 0. Nah, maka hasil akhirnya, bentuk akhirnya adalah ini jadi 4 dalam kurung 2x. Nah, ini kayak gini aja ya, jadi tidak perlu diselesaikan sampai tuntas juga, tidak apa-apa ya, plus 6x. Tapi kalau mau ya terserah ya. Ini adalah bentuk hasil turunannya untuk yang soal nomor 3 ya. Nah, bagaimana? Nah, ini untuk yang ada nomor 4 dengan nomor 5 tuh. Bagaimana kalau dia bentuknya seperti itu? Nah, ini juga sama ya. Nomor 4 juga sama. Ini merupakan contoh fungsi di dalam fungsi. Kita punya fungsi, yaitu fungsinya adalah ini ya. 3x kuadrat plus 2x. Fungsi ini, dia berada di dalam fungsi kosinus. Ini juga sama ya, fungsi di dalam fungsi. Kita punya fungsi 2x plus 2
2x pangkat 2 plus 2x, si ini bagian itu dia ada terletak di dalam kosinus. Ya, seperti itu. Maka ini fungsi dalam fungsi. Maka, nah, bagaimana nih cara menyelesaikan turunan ini? Ini juga sama ya, seperti itu. Nah, silakan dicoba dulu ya. Silakan dicoba dulu. Nanti kita akan coba bahas ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini tuh dia nggak ada di luar sinus ya, ada di luar sinus. Nah, jadi kayak gini gitu kan. Nah, maka kalau kita sederhanakan tuh jadinya ini tuh jadinya jadi 5-nya dikalikan dengan 6x gitu ya, min 5. Jadi ini kalau dimasukkan 5-nya jadi min 30x di, dikurangi bisa dihapus ya. Ini jadi dikurangi 10 gitu ya. Nah, kemudian dikali sin. Nah, ini adalah hasil turunannya. Plus 2x. Gitu ya. Ini adalah jawaban untuk yang nomor 4. Nah, gimana dengan yang nomor 5 nih? Yang nomor 5 juga sama ya. Itu fungsi di dalam fungsi gitu ya. Jadi yang pertama kita turunkan itu adalah bagian yang terluarnya dulu. Ini kalau diturunkan nomor 5 ya. Ini kan dia suatu nilai koefisien dikalikan dengan fungsi ya. Fungsi ini dia ada dalam fungsi. Dia memiliki fungsi yang lain gitu ya di dalamnya itu. Nah, jadi yang pertama turunkan itu adalah yang terluarnya dulu ya. Jadi 10 dikali atau mau yang dalamnya dulu juga bisa sih. Ya, jadi kita turunkan dulu bagian yang dalam. Yang dalam itu kan 2x kuadrat plus 3x ya. Jadi kalau diturunkan tuh ini jadi yang bagian yang terluar, yang dalamnya dulu ya, yang bagian dalamnya dulu nih. Ini dibalik juga boleh sih sebenarnya. Jadi 2x kuadrat plus 3x itu kan kalau diturunkan jadi di 4x gitu ya, plus 3 gitu ya. Nah, hasilnya dikalikan dengan hasil turunan yang bagian yang paling luarnya. Itu adalah 10 E pangkat. Nah, ini yang pangkatnya ini nggak berubah ya. Karena ini bilangan natural nih. Bilangan natural kalau diturunkan dia nggak akan berubah. Nah, jadi seperti ini. Maka jawabannya adalah 10-nya kita kalikan dengan 4 jadi 4x plus 30. Ya, dikalikan dengan E pangkat 2x kuadrat plus 3x. Nah, inilah jawabannya untuk yang nomor 5. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. eh nah, ini nanti rekamannya nanti bisa ditonton lah ya. Kalau misalkan masih belum paham, silakan nanti rekamannya. Yang kemarin juga belum saya kirimkan ya rekamannya, nanti saya kirimkan lah. Oke, kemudian berikutnya kita lihat slide berikutnya yaitu tentang ini. Ini adalah sifat-sifat turunan ya. Jika U dan V, ya jadi di sini ada suatu keterangan ya. Jika U dan V adalah suatu fungsi yang di dalamnya terdapat variabel bebas, ya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Ya, jika misalkan kita punya fungsi ya, fungsinya itu adalah Y gitu ya. Y sama dengan U plus minus V, maka kalau si Y ini kita turunkan, maka akan berlaku turunannya itu adalah bagian per bagian. Ini sama seperti
turunan polinomial ya. Jadi ketika kita menurunkan, maka penjumlahan dan pengurangan itu seolah-olah dia menjadi pemisah antara satu bagian dengan bagian yang lain. Maka ketika kita melakukan turunan, gitu ya, maka ini tuh jadi diturunkan itu secara terpisah gitu ya. Ini diturunkan, ini diturunkan gitu ya. U-nya diturunkan secara terpisah, V-nya juga diturunkan secara terpisah. Jadi sendiri-sendiri gitu ya diturunkan. Ini dengan catatan apa? Ketentuan itu adalah kalau ada penjumlahan dan pengurangan. Ada penjumlahan pengurangan dan U dengan V ini tuh dia terpisah ya, dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan. Dan dia itu tidak terikat dalam suatu fungsi yang lain. Di sini dia tidak ada tanda kurung gitu ya. Tidak ada tanda kurung dan di depan mereka itu tidak ada fungsi yang lain, bisa sin atau cos nggak ada gitu ya. Jadi dia itu mereka terpisah. Nah ini kalau diturunkan itu dia soal jadinya U-nya terpisah, V-nya juga terpisah, diturunkan secara terpisah masing-masing. Nah kemudian ketentuan yang kedua, ya sifat yang kedua, nah ini kalau misalkan kita punya U dan V, yang mana keduanya adalah fungsi, ya ini fungsi, dan nah ini ketentuan yang sifat yang kedua, jika keduanya itu dikalikan, jadi U dengan V dikalikan gitu ya, maka berlakulah Y aksen, kalau diturunkan ya Y aksen maka sama dengan U aksen, jadi U-nya diturunkan, dikalikan dengan V, ininya V-nya tidak diturunkan. Dijumlahkan dengan V aksen dikalikan dengan U. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau misalkan kita punya U fungsi dikalikan dengan fungsi yang lain, maka kalau ini ini diturunkan gitu ya, maka berlaku hubungan ini. U-nya di maka si hasil turunan itu adalah sama dengan U-nya diturunkan, V-nya tidak, dijumlahkan dengan V-nya diturunkan, U-nya tidak. Gitu ya. Jadi seperti diselang-seling gitu ya. Gitu. Ini kalau dia perkalian ya, fungsi dikalikan dengan fungsi. Maka hasilnya adalah fungsi yang satu diturunkan, fungsi yang lain tidak diturunkan, dikalikan. Dijumlahkan dengan fungsi yang diturunkan, ini yang ini tidak diturunkan gitu ya, kayak gitu. Nah, kalau ini kalau perkalian. Kalau pembagian ya, misalkan U dibagi dengan V ya, kita punya fungsi dibagi dengan fungsi yang lain gitu ya. Maka ketika ini diturunkan, maka rumusnya menjadi seperti ini. Ya, atasnya sama seperti yang di atas tadi ya. U diturunkan, V-nya tidak, dikurangi dengan V-nya diturunkan, U-nya tidak. Nah, tapi di sini ada tambahan, dibagi dengan V kuadrat. Jadi fungsi yang dibaginya, penyebutnya itu dikuadratkan ya, dibagi dengan V kuadrat. Fungsi V kuadrat. Nah, ini fungsi, ini rumus sifat-sifat ya, rumus turunan yang penting ya. Karena ini banyak juga digunakan ya dalam melakukan perhitungan turunan dari fungsi dengan fungsi ya. Fungsi dikalikan dengan fungsi atau fungsi dibagi dengan fungsi yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Cukup, Pak. Ya. Oke, oke ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini contoh dari rumus sifat-sifat turunan yang tadi ya. Jadi sifat-sifat turunan yang tadi itu digunakan ketika kita berhadapan dengan sebuah fungsi yang bentuknya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Ini ada 4 contoh ya, 4 contoh soal. Nah, di sini kita lihat dulu contoh yang pertama itu ya. Ini kita punya fungsi
Y sama dengan X dikalikan dengan dalam kurung 2X kuadrat plus X. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, ini kalau kita gunakan cara yang biasa ya, cara yang di awal itu kita bahas, ya ini tidak bisa diselesaikan ya. Kenapa? Karena ini perkalian. Kita punya sebuah, jadi ini dianggapnya adalah sebuah fungsi ya. Ini ini dengan ini itu adalah dua bagian yang terpisah gitu kan. Dua bagian yang terpisah. Yang keduanya itu dipisahkan oleh perkalian. Jadi ini dipisahkannya itu oleh perkalian, bukan penjumlahan atau pengurangan. Sehingga ketika kita ketika kita ingin mencari hasil turunannya dari fungsi ini, ya, atau beginilah. Ini kita punya fungsi ya, ini fungsi Y gitu ya. Fungsi Y ini merupakan perkalian antara bagian ini dengan bagian ini gitu kan. Ini adalah fungsi, fungsi dengan fungsi gitu kan. Seperti itu. Ini fungsi dikalikan dengan fungsi gitu kan. Nah, ini tidak bisa menggunakan cara yang di awal itu ya. Cara biasa tuh tidak bisa. Kecuali ini Anda siasati gitu ya. Tapi itulah ya oke lah itu nggak perlu lah ya. Kita bahasnya yang ini ya, cara yang tadi. Nah ini caranya adalah kalau Anda menemukan seperti ini, fungsi dikalikan dengan fungsi, maka kita lakukan pemisalan. Kita pilih mana yang jadikan sebagai U, mana yang sebagai V. Ya, dari fungsi ini kita lakukan pemisalan. Misal ya, U itu adalah X, V itu adalah itu. 2X kuadrat plus X. Nah, ini kita lakukan pemisalan seperti ini. Ya, jadi yang U itu yang mana? X. Ya, yang V itu adalah yang ini. Setelah itu kita gunakan rumus yang sifat yang kedua ya, yang tadi ya. Jadi Y aksen itu adalah U aksen dikalikan V dijumlahkan karena dia perkalian ya. Dijumlahkan ini penjumlahan. Ini jadi V aksen dikalikan dengan U seperti itu. Ya udah, maka tinggal kita masukkan aja. Maka Y aksen adalah U aksen. Nah, ini U aksen tuh U-nya itu kan X ya. Kalau diturunkan X itu berapa? Terhadap X. Maka ini adalah 1 ya. Nah, ini kalau V diturunkan jadi berapa? Jadi apa nih kalau itu? Berarti ini adalah turunkan, turunkan ya. Jadi ini 4X plus 1. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Masukkan ke rumus ini. Maka Y aksen adalah U aksen adalah 1, V-nya adalah 2X kuadrat plus X dijumlahkan dengan V aksennya ini 4X plus 1 dikalikan dengan U-nya itu adalah X. Seperti itu. Maka inilah hasil turunannya. Ya. Untuk yang nomor 1 itu. Gitu ya. Ini kalau dimasukkan ini X-nya itu jadi 4X kuadrat plus X gitu ya. Ini kalau mau disederhanakan, mau diteruskan juga boleh ya. Ini 2X kuadrat plus 4X kuadrat ini jadi 6X kuadrat. Ini jadi plus 2X. Nah, inilah hasilnya gitu ya. Hasil turunan yang untuk yang nomor 1. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini kita harus mengenali ya mana yang kita jadikan sebagai U, mana yang kita jadikan sebagai V gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2 juga sama ya. Untuk yang nomor 2 juga sama. Nah, di sini kita punya sebuah fungsi. Ini adalah fungsi dikalikan dengan fungsi yang lain ya, yang berbeda bentuknya. Maka di sini kita pilih mana yang kita jadikan sebagai U, mana yang kita jadikan sebagai V. Karena ini perkalian, maka kita gunakan sifat yang nomor 2 ya. Sifat yang nomor 2 itu yang sama kayak tadi ya, yang ini. Sama seperti yang ini. Ini sifat yang kedua ya. Nah, ini Anda bebas mana yang Anda
gunakan sebagai U gitu ya, mana yang gunakan sebagai V. Ini ini bisa jadikan sebagai U, ini bisa jadikan sebagai V. Nah, sama kayak tadi ya. Jadi caranya misalkan yang nomor 2 ya. Misalkan U-nya itu kita pilih yang X kuadrat gitu ya. V-nya kita pilih yang X plus 2 gitu ya. Seperti itu. Pangkat sepertiga. Maka kalau diturunkan U-nya itu adalah jadi U aksen jadinya berapa? Jadi 2X ya kalau diturunkan. Kalau V diturunkan jadi, nah ini turunan berantai ini. Turunan berantai. Ya, fungsi dalam fungsi nih. Nah kita kita turunkan ya. Ini kita turunkan dulu. Kita mau turunkan dulu yang bagian yang dalamnya dulu juga boleh lah ya. Kita turunkan dulu bagian yang dalam. Ini X plus 2 diturunkan jadi ini turunkan jadi X diturunkan jadi 1 ya. 2 diturunkan jadi 0 ya. Karena dia nggak punya pangkat X. Dia tidak punya variabel X. Kemudian dikalikan dengan turunan bentuk yang terluarnya. Ini kan sepertiga ya. Jadi pangkatnya kan ini sepertiga, yang terluar itu kan. Jadi ini sepertiga dikalikan dengan 1 ya. Ini kan 1 ya. Dikalikan dengan 1 gitu ya. Koefisiennya. Kemudian dikalikan dengan, nah bagian yang di dalamnya itu X plus 2 ya. Nah kemudian pangkatnya ini sepertiga dikurang 1. Itu ya. Nah maka inilah V aksennya ini. Ini lumayan panjang ya. Ini V aksen. Ini belum beres nih. Jadi ini seperti 1 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1 ya. Kalikan 1/3 dikalikan 1 ya. Jadi ini sepertiga. Dikalikan dengan X plus 2. Nah ini sepertiga dikurang 1. Jadi negatif 2/3. Ini V-nya. Ini baru V doang. Setelah ini gimana? Pakai rumus yang ini. Sifat yang kedua ya. Maka Y aksen itu adalah V U aksen dikali V karena ini perkalian ya. U kali V ya. Jadi ini plus V aksen dikalikan dengan U ya. Tinggal kita masukkan U aksennya apa? U aksennya 2X. V-nya adalah itu ya. V-nya itu adalah itu X plus 2 gitu ya. Pangkat sepertiga itu ya. Kemudian dijumlahkan dengan V aksennya adalah, nah V aksennya yang tadi hasilnya sepertiga dan ya, dan seterusnya itu ya. Ini silahkan nanti coba ya cek. Ya pokoknya gitulah ya. Ini nggak muat itu ya. Ini silahkan agak susah ya. Dikalikan U-nya itu X kuadrat gitu ya. Ya gitulah pokoknya ya, silahkan. Itu caranya ya. Nah ini silahkan Anda coba kerjakan yang nomor 3 dan nomor 4 ya. Nomor 3. Ini nomor 3. Ini nomor 4, ya ini nomor 3 ya. Ini silakan anak ini. Ini juga sama ya. Ini menggunakan sifat yang nomor 2 ya. Perkalian fungsi dengan fungsi ya. Ini fungsi yang pertama, ini fungsi ini U gitu ya, ini V gitu ya, bebas terserah ya. Atau mau sebaliknya juga boleh. Ini X-nya sebagai V, ini sebagai U juga boleh ya. Ini turunan berantai ini ya. Ini juga sama ya. Ini U, ini V gitu ya. Jadi dimisalkan seperti itu. Ini fungsi dalam fungsi nih, dua-duanya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi itu nomor 3 dengan nomor 4 itu silakan dicoba ya di rumah. Nanti kalau misalnya kita ada waktu, nanti kita akan bahas ya. Jangan lupa untuk absensi, silakan ditulis di kolom chat ya, absensi ya.
Jadi Anda tulis nomor NIM, nomor induk mahasiswa, dan nama ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi silakan ya sambil ini waktunya habis ya. Sambil waktunya habis, ya, silakan dicermati ya ini. Nanti rekamannya kalau tidak lupa nanti saya share ya. Yang kemarin juga belum saya share ya, nanti saya share.